Mungkin karena kita SMK 1, karena ya SMK 1 nomor 1 bukan nomor 2 ibaratnya. Ya ya bebannya berat mungkin ya, berat karena ya anak-anak dituntutnya, "Yuk, karena ini tuh sekolahnya udah bagus loh," gitu. Ya. "Kamu masa sih nggak bisa survive, nggak bisa struggle ke sono," gitu kan. Kalau di tahun ajaran yang pertama ini ya saya sih menekankannya ya kita sebagai guru ya berlakulah seperti guru yang mengajar anak-anak, membuat anak-anak semakin pintar. Halo Penabur Bandung, jumpa lagi dalam podcast Inspiratif bersama BPK Penabur Bandung. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya, supaya kita bisa dapat obrolan yang menarik tentang seputar dunia pendidikan bersama orang-orang yang inspiratif di keluarga besar BPK Penabur Bandung. Sekarang kita lagi kunjungan nih ke salah satu SMP yang paling tua ini, SMP paling tua, SMPK 1 BPK Penabur Bandung. Di sini ada kepala sekolahnya, boleh menyapa ke kamera Pak. Halo. Halo, ini Pak Octavianus, bisa dipanggilnya Pak apa? Pak kerennya apa dipanggilnya? Nickname-nya Pak Ook. Pak Ook gitu ya. Pak Ook ya. Saya harus terbiasa manggil nih. Pak Ook gitu. Oke, Pak, kalau Bapak udah berapa lama mengajar Pak sebenarnya sebelum jadi kepala sekolah dulu? Mengajar berarti dari 2008 bulan Januari saya masuk ke sini. Oke. Kepala sekolah ya baru di tahun ajaran ini. Iya, dulu ngajarnya mata kuliah Mata pelajaran. Mata pelajaran sebenarnya basicnya di seni rupa. Oh, seni rupa. Tapi karena suka olahraga, diperbantukan di olahraga juga Ya. dan ekskul juga. Oh, saya Jadi duganya tadi matematika loh Pak. Matematika? Soalnya Mukanya matematika ya. Serius gitu. Iya. Gitu. Dan sekarang jadi kepala sekolah sejak tahun lalu berarti ya? Ya, tahun ajaran ini mulai berarti per Juli ya, Juli ya, tanggal 1. gitu. Dan emang ya udah cukup lama ya mengajarnya berarti dari 2000 2008. Sekarang berarti udah 14 tahun berarti. Wow, ya, wah sudah cukup lama Pak. Juga Lumayan. cukup berpengalaman kayaknya Pak. Gitu. Masih awal itu. Iya. Oke, kalau kita bicara soal SMPK 1 Pak, kan salah satu yang paling awal ya di BPK Penabur Bandung ini yang paling pertama, terus juga sudah terkenal lah kalau dibilang ya. Pasti orang bilang, "Oh, itu ya yang muridnya pinter-pinter," gitu ya. Berat ya? Yang sekolahnya mahal gitu atau yang apa gitu kan. Yang susah ya? Atau yang susah gitu kan. Kadang-kadang kalau anak harus ngeles lah sambil itu supaya Iya. bisa ngikuti mata pelajarannya gitu. Itu sebenarnya bener nggak sih Pak image-image seperti itu? Kalau boleh jujur ya, ya mungkin itu ya balik lagi kepada anak-anaknya sebenarnya. Sebenarnya kan kalau materi harusnya guru-guru tuh udah memberikannya sama ya. Ya, Di kelas kita juga ada anak yang mungkin pintar dan ada yang sangat-sangat pintar, anak-anak yang udah bisa manage waktu dan ada anak yang mungkin kurang bisa memanage waktu. Nah, mungkin jadi ada hal-hal yang di luar kekuasaan kita. Ya butuh les lagi nih, mungkin karena anaknya nggak fokus di kelas. Oke. Mungkin kalau anaknya fokus di kelas ya mungkin bisa selesai di rumahnya, tinggal drill lagi sendiri. Iya. Bisa gitu ya. Balik lagi ke anak-anak, kalau bicara harus les nggak harusnya, karena guru-guru udah kita tekankan juga ya mengajar di kelas tuh sampai anak-anak mengerti. Jangan mengajar untuk dirinya sendiri ya, harusnya kan mengajar guru-guru ya, bukannya ibaratnya yang ngajarin anak-anak tapi anak-anak mengerti tidak, udah mengerti ya dilanjutin ya, kan nggak Ya. gitu. Ya, kayaknya memang sebenarnya pas sekolahnya nyantai nih kayaknya bawaannya gitu. Tapi ini Pak ya, maksudnya image itu kan memang wajar ya karena sudah Betul, muncul sekian betul. lama ya. Karena Udah sudah kayaknya udah tercap di seluruh Bandung kali ya. Ya, udah Itu gitu. berat banget Nah, gitu. apalagi karena mungkin kan lihatnya prestasinya bagus-bagus nih, selama ini selalu yang paling tinggi atau yang apa gitu kan Iya, sering kayak gitu. itu balik lagi puji Tuhannya ya anak-anaknya memang ke sini ya memang karena tahu di sini sulit mungkin ya. Anak-anaknya yang memang punya kelebihan di sini, kita fasilitasi ya hasilnya maksimal gitu. Sebenarnya balik lagi ya anak-anaknya juga memang ya excellent lah di sini Ya, sebenarnya. gitu. Dan di drillnya juga ada kita. Tapi kalau Bapak dan guru-guru ngajarnya nyantai Pak atau gimana nih Pak kalau sehari-hari? Baik lagi ya, kalau ngomongin guru-guru pasti ada yang mungkin ya serius bawaannya, ada yang mungkin santai tapi anak-anaknya dapet, ya itu random lah, gado-gado ya sebenarnya. Ya, kombinasi timnya. Kombinasi ya, betul. timnya macam-macam. Jadi ketika
itu pelajarannya eksak, gurunya nggak horor dalam tanda kutip, ya mungkin anak-anak enjoy ya. Enjoy neranginnya enak juga, mungkin enjoy dari anak mungkin yang nggak suka, jadinya suka gara-gara gurunya enak ya merhatiin Bisa gitu kan, nyampein dengan cara bisa memanage kelas juga kayak gitu-gitu ya, kita lebih ke sono. Ayo gurunya bisa manage kelas, anak-anak dapat haknya, guru-guru wajib mengajar ya. Dan gitu kayaknya semuanya senang harusnya. Gitu. Nggak sesulit yang dibayangkan sampai Harusnya ini ya, sih tidak. Iya, Di setiap sekolahan kelihatannya pasti ada bebannya sendiri lah. Cuman mungkin karena kita SMK 1, karena ya SMK 1 nomor 1 bukan nomor 2 ibaratnya. Ya bebannya berat mungkin ya. Berat karena ya anak-anak dituntutnya, yuk karena ini tuh sekolahnya udah bagus loh gitu. Kamu masa sih nggak bisa survive, nggak bisa struggle ke sono gitu kan. Ya kita juga dapat anak-anak dari sekolahan lain juga yang juara-juara umumnya kesini pengennya, bukan melanjutkan di sekolahan yang sana gitu kan. Kenapa bisa seperti itu? Padahal mereka tuh bisa dapat beasiswa. Ya daya tariknya itu loh. Kenapa di sini? Mungkin juga kita ada kerjasama juga pengen cari beasiswa mungkin anak-anak kita ada ke sana sebenarnya. Ya itulah jadinya gimana ya? Jadi lika-likunya seru sebenarnya. Tapi itu nggak beban kan Pak, kalau buat Bapak sendiri gimana? Kalau jadi beban ya ke anak-anak, ke guru-guru ya jadi beban. Kita bawa enjoy, kita cari solusinya harusnya. Kita berubah. Pandemi online jadi ke onsite lagi. Itu butuh lagi perubahan. Ya anak-anak kelas 7, 8, 9 sih, tapi anak-anak kelas 8 jadi kayak anak kelas 7. Anak kelas 9 jadi anak kelas 7 kan, karena mereka 2 tahun tuh enggak sekolah kan, jadi kok ini tingkah lakunya kok unik ya anak-anak. Ya kita guru-guru harus adaptasi pasti. Tapi ya kita kasih limit dong, sampai kapan adaptasi. Guru-guru harus lebih pintar dibandingin anak-anaknya kan. Jangan sampai anak-anak lebih pintar dari guru-gurunya. Bukan berarti apapun kamu omongin guru-guru pasti lebih betul, enggak juga ya. Jadi ada adaptasi yang dilakukan oleh guru supaya bisa mencapai itu ya. Banget. Banyak. Karena ya nggak gampang ya. Dulu udah nyaman nih, udah tahun kedua nyaman dengan online. Kita online berasa offline kan sekolahnya, SMK 1 ya. Kayak orang tua bilang, di SMK 1 sekolahan online kok kayak offline ya. Itu anak nggak mau loh disuruh nyemil juga karena lagi sekolah. Sampai sebegitunya dulu. Kita berubah sekarang. Berubah anak-anak loh. Harus ketemu teman-teman nih. Oh si ini ya, ini ya, mulai lagi blank lagi, enggak serius lagi. Nah, itu perubahan lagi. Ya, itu ya kita adaptasi, kita terus evaluasi. Biar apa? Ya biar menyenangkan ya. Ya proses. Tidak bisa instan lah sebenarnya. Nah kalau dalam situasi yang kondisinya kayak agak serius dan emang apa itu image-nya begitu Pak, itu bikin menyenangkannya tuh gimana Pak kalau Bapak dalam pembelajaran di sekolah maupun juga komunikasi ke orang tuanya gimana Pak? Kalau saya sih, karena saya pernah jadi wali kelas juga dulu ya, saya suka bicaranya ya belajar itu kayak bermain apa? Nah sekarang kan anak tuh mau mainnya mau pakai gadget, mau pakai konsol, mau pakai komputer kan banyak. Game online. Kayak main game dalam artian kalau kita main game sebutlah apa nih, Valorant atau Minecraft atau apa ya, Stumble Guys gitu ya, apapun itu. Ini kayaknya gamer ya bapaknya. Bukan, karena anak saya main game. Oke. Nah misalnya dengan game-game tadi gimana? Nah misalnya gini, contoh ya kita sebut Valorant lah karena Epic juga kan gamenya. Dia main ada di map yang mana, itu kan tembak-tembakan selesai, ada map yang baru. Ketika dia bermain mati ini di map yang situ. Kalau dia sedang bermain game, pasti dia akan ulang lagi level itu. Nah, kita sampai filosofinya sampai dia lulus dong di map itu kan. Kayak belajar harusnya. Ketika belajar bahasa Indonesia misalnya, itu susah bahasa Indonesia tuh. Katanya bahasa Indonesia tuh lebih susah dibandingin matematika katanya. Ya kan? Bahasa Indonesia tuh dari yang paling benar, cari yang paling benar, tapi ada yang paling benar. Kayak gitu. Ketika dia gagal di bahasa Indonesia, harusnya dia coba lagi dong, kayak main game Valorant. Dia harus pass dulu di map itu kan, jadi kayak main game. Nah, tapi kalau mainnya Minecraft itu nggak ada game overnya. Tapi dia build something, exit, save, continue, masih tetap ada kan build ya kan, terus sampai dia explore, mungkin nambahin kayak apa ada tools-toolsnya, dia harus upgrade. Kayak belajar juga sebenarnya. Jadi ketika dia udah upgrading sampai level mana, ya jangan sampai hancur lagi di level situ. Kita stay dulu di situ. Kita belajar lagi dari lain mungkin, ya dari YouTube mungkin, nanya lagi sama gurunya, dapat tools yang baru, upgrading lagi harusnya, lanjutin isi pelajarannya kan. Nah, kalau kayak begitu,
kayaknya anak-anak seneng ya sekolah. Anak-anak seneng belajar kan ya. Iya. Bukan jadi ya udah game over, ya udah gitu, mentok udah lah, nggak usah berhenti, belajar lagi ya gitu ya. udah done gitu kan. Ya nggak gitu harusnya ya sebenarnya. Jadi karena saya juga suka main game, saya masih suka main game konsol karena saya zamannya PS. Kalau saya disuruh Valorant saya nggak tahu gitu kan. Karena itu me time ya, me Iya. time anak-anak perlu ada me time juga. Nggak berarti pulang sekolah, oh, waduh sibuk nih nggak sempat makan malam misalnya. Nah, kita nggak saja ke sana. Balik lagi anak-anak ya harus bisa memanage waktu. Kalau udah di rumah ya kita juga pengen kerjasama dari orang tua ya sebenarnya. Orang tua bisa memanage anak-anaknya di rumah. Orang tuanya sibuk, ya WA lah cek misalnya. Dek lagi apa? Oh lagi bikin PR. Oh bener lagi bikin PR. Nah kita juga butuh kerjasama. Kalau di sekolahan sih kita ya berani jamin kita manage anak-anaknya gitu. Tapi kalau di rumah Sama ada orang tua, komunikasi sama orang tua ya. Ada orang tua mau ada info ke apa tentang sekolahan atau gimana ya kita juga open gitu. Ya ada komunikasi. Jadi tadi challenge di itu ya suasana game itu Pak ya. Jadi bikin Iya. orang tetap bisa stay dan mencoba lagi, Betul. terus bisa upgrade diri terus menerus. Iya. Gitu. Itu yang harus dihadirkan dalam pembelajaran ya. Ya itu. Ya kayaknya kalau emang- filosofi saya, karena ya itu ya kayak main game ketika kita suka main game itu ya kita bakal survive di situ mainin terus gitu. Kalau saya mungkin zaman dulu saya suka mainnya game sepak bola misalnya ini. Oke, FIFA. FIFA atau PS gitu kan, Winning Eleven zaman dulu. Oh, Winel. Oke. Nah pasti suka dong. Mainnya di level beginner dulu deh gitu Iya, dengan tim iya. yang sama. Oh udah bisa menangnya dahsyat nih banyak naikin level dong. Iya. Main yang ke intermediate-nya mungkin. Upgrade-nya ya, Upgrading-nya ya di levelnya kita main dengan tim yang sama dengan apa yang sama. Oh saya bisa main sampai yang expertnya berarti saya udah jago nih saya ini. Berarti udah PES lah di game situ kan. Oke. Berarti apakah kita upgradingnya gimana nih ntar di game itu pakai tim yang lebih jelek lagi. Ya. Tapi dengan level yang expert, saya masih bisa survive nggak dengan skill saya gitu kan. Nah, kayak belajar sebenarnya. Ya, dengan oke, saya matematika nih, pakai kalkulator. Ntar nggak usah pakai, ngitung sendiri. Oke, apa? Oh ini udah tahu, baca soal saya udah tahu jawabannya berapa. Itu upgrading banget. Ya, ya. Nah, jadi itulah filosofi main game, biarin anak-anaknya tuh enjoy. Enjoy, harusnya bisa enjoy. Harusnya sih bisa. Harusnya bisa enjoy. Karena memang tantangan zaman sekarang itu ya. Maksudnya kalau beneran anak-anak tuh kan konsentrasinya memang perlu ini lebih ya kalau Iya, itu. betul. Terus juga memang nggak bisa dipaksa lagi kan. Maksudnya kamu harus gini pokoknya gitu. Iya, kalau iya. di zaman gitu. Tapi memang sekarang memang harus challenging dan itu jadi apa ya? Adventure buat dia ya. Iya. Ada pengalaman yang memang dia seneng asik di sana gitu. Itu yang perlu dia. Dan juga ya kalau ngomongin lagi game pasti dia main game kayaknya ya buat anak-anak Ya, umumnya maupun sekarang sih main ya. putra putri ya main game kelihatannya. Ya mungkin ke yang cewek mungkin ya. Ada macam-macam kan variannya Ada sekarang ya lebih banyak kan. Nah, Kalau yang saya tahu sih cewek juga main game, mungkin ya lebih ke drakornya mungkin ya sekarang. Kalau Ada cowok banyak, Pak, ada drakor jarang ngeliat cowok main game main game ya dengan HP banyaknya Android sekarang kan ya base-nya Android ya itu HP dia tuh sesuatu kan. Iya, iya. Nah dari HP itu kalau HP itu kan smartphone ya. Harusnya membuat anak-anak tuh smart ya kan. gitu. Dan itu Kan jadi me time-nya smartphone. dia kan, karena Iya. dia ada lama waktunya di sana Iya, sebenarnya. belajar dari smartphone harusnya kan. Ya membuat anak itu jadinya lebih smart harusnya. Oke. Di tengah challenge sekarang Pak, maksudnya kan banyak kesibukan, terus juga ya sekolah juga punya challenge sendiri gitu ya, orang tua juga punya challenge sendiri gitu. Nah apa yang dikerjakan kalau Bapak ngeliat untuk supaya bisa menjembatani hal-hal tadi Pak? Tadi membuat pelajaran menyenangkan, terus bisa mengkomunikasikan juga dengan orang tua tadi ya, bisa sharing gitu kan. Challenge-nya apa yang dialamin Pak selama ini kalau boleh share pengalamannya? Kalau di tahun ajaran yang pertama ini ya saya sih menekankannya ya kita sebagai guru ya berlakulah seperti guru yang mengajar anak-anak membuat anak-anak itu semakin pintar. Ya kalau saya karena saya tidak mengajar ya saya mengawasi. Iya, Mengawasi dalam artian ya saya open ada anak-anak yang mau share sama saya silakan. Oke. Tapi saya katakan juga sama anak-anak, kamu share juga sama mami kamu atau papi kamu di sekolahan siapa? Wali kelas. Wali kelas itu kalau kata saya tombak juga jadi apa ya? Garda terdepan harusnya. Kan Jadi harus tahunya permasalahan iya awal gitu. ya. Kalau sampai wali kelasnya memang nggak bisa atau gimana, ya ke saya boleh. Dan itu anak-anak open jadinya tahu. Oh anak-anak tuh di kelas tuh gini loh, ada kendala sama guru A, guru B, guru C. Ya saya pribadi saya observasi dulu, kita perbaiki. Kalau memang ada hal-hal yang memang perlu diperbaiki. Tapi ketika ada anak 1-2 anak yang memang masalah di situ, ya kita
personal ke anak itu. Mungkin ada sesuatu yang anak itu nggak bisa terima nih dari gurunya, atau kita ada panggil sama gurunya, yuk resolusi sama gurunya gitu. Oke, kamu nggak suka nih sama guru sampai kamu nggak mau belajar lah. Pernah ada kayak begitu. Kita ketemukan anak-anaknya survive sekarang. Ya, dan akhirnya bisa ini ya. Bisa. Dengan baik ya. Gitu. Bisa sampai Karena segitu. ada kebutuhan-kebutuhan spesifik yang mungkin kadang-kadang nggak di ini ya. Kalau kita mainnya secara umum terus mungkin nggak terlihat ya. Gitu. Iya, betul. Itu yang Kan ada mungkin gaya gurunya gini, anaknya nggak suka nih gitu. Jangan sampai kan nggak suka sama gurunya, jadi nggak suka sama mata pelajaran yang salah. Ya, gitu kan. Ya. Justru malah nggak dapat belajar. Nggak dapat belajar. Jadi kalau saya sih suka ngomongin waktu pas zaman jadi wali kelas, kamu nggak boleh nggak suka sama mata pelajarannya, nggak suka sama gurunya nggak masalah. Kalau nggak suka sama gurunya, kamu belajarnya tuh nggak akan bener, gitu. Ya bukan berarti diizinkan ya, diizinkan. Nggak suka sama guru ini boleh nggak? Tapi kan ya lebih ke innernya dia, nanti dia tuh nggak dapat apa-apa di sini. Padahal dia kan udah berbiaya ke sini ya, ada terus dia harus dapat sesuatu juga, dong, gitu kan. Gitu. Ya itu yang dialamin. Itu kalau di game berarti itu apa tuh Pak ya? Berarti itu momen ini ya, berarti upgrading diri ya. Upgrading ya. Sebelum lagi di reses gamenya Iya, kan start. versinya gitu ya. berapa gitu kan, upgrading. Oh, orang-orangnya baru nih, skinnya baru nih kan, mapnya baru nih, pasti dimainin lagi Ya, kan. menarik analoginya Bapak ini. Jadi bikin suasana belajar memang jadi karena itu juga jadi evaluasi kan Pak. Maksudnya di dunia pendidikan kadang-kadang orang berpikir kenapa anak bisa begitu suka sama game tapi sama mata pelajaran kadang-kadang Betul, enggak gitu kan. Itu yang betul. jadi ini. Dan ternyata waktu itu sempat ada yang meneliti ya memang itu tadi challenge-nya, terus juga di game juga feedback-nya langsung dapat ya. Iya, Dia kan langsung. dia dapat penilaian, Langsung dapat. tahu gitu kan. Terus juga nggak harus nunggu ulangan Pak kalau gitu. gitu. Game untung nggak ada ulangannya dan nggak bagi rapot ya. Mungkin kalau main game mungkin yang ulangannya yang bagi rapotnya ya Iya, skor ininya ya. di rumah scoring gimana nih, oh jadi rank berapa kan, cuma begitu doang. Iya. Dan mami papinya ntar yang marah-marah mungkin, kamu main game terus gitu kan. Karena di sekolahan nggak ada main game. Iya. Gitu. Anak-anak boleh bawa HP tapi kita batasi Ya, juga, dibatasin terus hanya ya. buat komunikasi saja. Tapi itu memang menarik karena memang game itu memberi challenge tersendiri buat anak ya. Dan jadi kalau kita bisa katakanlah meramu pembelajaran menjadi semenarik dan se-challenging itu buat anak, kayaknya memang bisa ini ya, bisa menyenangkan sih sebenarnya gitu Iya, ya. walaupun itu memang mungkin nggak bisa ke semua anak, ya. mungkin kan, karena penerimaan anak beda-beda. Ya kalau boleh saya sharing lagi, ketika saya jadi wali kelas juga, saya panggil anak tuh bukan yang nilainya kurang, nilainya yang bagus juga sama saya panggil anak. Kenapa? Buat bahan saya bicara sama anak-anak yang mungkin nilainya kurang, gimana cara belajar. Oh, Gimana oke. Pernah pengalaman dia seperti apa, survive Pak? gitu kan. Nah, pernah nih. Saya panggil 2 anak yang nilainya bagus. Panggil, terus ada orang tuanya datang, cerita sama saya, tanya, ini kok anak nilainya bagus. Oke. Ada satu papinya yang datang. Nah, itu Pak, saya juga bingung. Anak saya kayak nggak pernah belajar di rumah. Saya kaget dong. Karena nggak pernah belajar. Iya. Maksudnya? Iya Pak, paling 1 jam lah. Oke. Oke. Nilainya bagus loh Pak, kata saya. Makanya saya panggil Bapak tuh bukan gara-gara anak Bapak jelek. Nah itu Pak, anak saya nyontek nggak katanya, kata Bapak. Saya sampai bingung kan. Tapi ternyata enggak ya di sekolah. Ternyata enggak. Ya kalaupun anak itu nyontek, guru-gurunya report dong, ya kan. Enggak, nilainya bagus. Oke. Berarti ada sesuatu di anak itu ya, mungkin ketika pelajaran dia concern, dia fokus. Ketika di rumah dia ngulang dikit 1 jam selesai dan survive dan nilainya bagus. Ada orang kedua datang. Saya nanya, ini kenapa nilainya kok bagus? Iya Pak, saya kasihan sama anak saya. Hah? Kasihannya kenapa? Bertolak belakang dong sama yang tadi kan. Kasihan sama anak saya. Kenapa kasihannya? Kalau dia habis tes besar, anggaplah PTS atau PAS gitu, dia tuh pulangnya anggaplah jam 12 ketika makan siang, langsung dia makan siang, langsung belajar. Nggak keluar sampai jam 9 malam. Maminya stres dong kan, datang ke sekolahan, ngomong, ya Pak ini gimana Pak ya, sok Bapak omongin dong sama anak saya, jangan kayak gitu. Serius gitu. Dia berarti kan kalau saya hitung 8 jam belajar. Sedangkan anak itu yang tadi yang pertama cuma 1 jam. Balik lagi, ya gift-nya dari Tuhan itu beda-beda ke anak ini kan mungkin ya. Tapi kalau ya balik lagi, kalau tadi filosofinya main game tadi, ya balik lagi gimana, ya asal dia enjoy, passionnya tahu, tanggung jawab tahu mau kayak gimana, mau belajar harus kayak gimana, ya dibikin enjoy. Ada yang belajar harus
suasananya sening, ya mungkin di rumah ya difasilitasi mungkin ya sama orang tuanya. Ada yang belajar harus main game, itu nggak mungkin. Ya, Ada belajar yang sambil harus main sama game. teman-teman belajar, Mungkin ada. sambil video call gitu ya, sharing ya itu mungkin. Why not gitu. Tapi ya balik lagi pengawasan dari rumah. Ya, kalau belajar sambil main game nggak boleh ya. Itu aneh. Ada belajar mungkin sambil dengerin lagu-lagu klasik, itu masih mungkin. Ya. Tapi filosofi belajar kayak main game itu patut dicoba kali. Iya betul. Karena game juga spesifik kan, ada Iya. yang membuat kita harus kerja sama tim, Betul. ada yang harus sendiri. Iya. Ada Kayak yang- Mobile Legend gitu kan, Iya, itu kan sesuatu iya, kan sampai iya. ada kejuaraan dunianya, harus teamwork, Bikin tim, dahsyat. gitu. Iya. Ya itu memang yang jadi challenge ya, bagaimana kita bisa menerjemahkan game dan yang menarik itu tadi buat anak-anak ya. Jadi bisa pembelajaran kita ke arah sana gitu. Dan itu proses Pak ya, kayaknya Proses, harus terus betul. belajar, harus terus Betul. disesuaikan dan kerjasama antara guru dengan orang tua tadi ya. Dan siswanya sadar kalau dia Iya. memang tanggung jawabnya tuh ada di belajar. Nah, betul. Ya, itu yang utama lah sementara. Kan nggak mungkin nanti udah umur 40 dia harus masih belajar aljabar gitu ya. Tapi di umur 40 dia kan masih bisa game main Masih Valorant bisa, yang masih udah bisa, masih ada boleh. 3D-nya mungkin. Bapak kan masih main sampai sekarang. Betul. Saya Masa- masih main Counter Strike Pak. Masih ada ya. Masih. Counter Strike juga lumayan. bisa ya. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak ya sudah berbagi pengalaman yang menyenangkan ya. Dan sebenarnya image tentang SMPK 1 itu nggak segitunya lah ya sebenarnya. Kita bisa, nggak horor lah. Nggak horor lah ya. Dan kita bisa membuat pelajaran yang menyenangkan dan itu sekarang dicoba dikerjakan Pak Oo di sini dengan rekan-rekan di SMPK 1 BPK Penabur Bandung. Jadi jangan ragu ya untuk masuk sini Pak ya. Ya, nanti tinggal hubungi di mana nih? Iya, Nomor telepon. ada nanti. Ada ya. Makasih banyak Pak Oo sudah berbagi. Terima kasih pengalaman yang menarik dan filosofi belajarnya yang menarik buat kita semua. Rekan-rekan sampai jumpa kembali dalam obrolan berikutnya di BPK Penabur Bandung. Kita akan ngobrol tentang hal-hal inspiratif dalam dunia pendidikan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini semuanya. Maju terus BPK Penabur Bandung. Dadah.